Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Manado, senang sekali saya Priscilla Balebu kembali bisa menjumpai Anda kali ini dalam Forum Kawanua. Edisi Anda mendengarkan hari ini Jumat 16 Mei 2025 dan topik untuk Forum Kawanua seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya di opini publik adalah geliat pariwisata di Sulawesi Utara. Nanti silakan Anda menonton kami pendengar di live streaming untuk di YouTube RRI Manado. Juga Anda bisa mendengarkan kami di FM 94,5 juga 88,2 MHz Pro 1 RRI Manado. Topik saya ulangi sekali lagi, Forum Kawanua adalah geliat pariwisata di Sulawesi Utara. Sudah menghadirkan narasumber yang juga sudah Anda lihat di tayangan live streaming kami. Untuk pagi hari ini narasumber adalah Ketua Harian Asita Sulawesi Utara. Saya menyapa, selamat pagi Bapak Leonard Parangan. Selamat pagi. Selamat datang Pak di RRI Manado. Ya. Kali pertama ini? Pertama kali. Pertama kali. Ada juga Ketua Asita Sulawesi Utara, Ibu Maudi Paat. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. First time juga Bu? Ya, kalau TV RRI first time. Kesannya gimana pertama kali? Luar biasa, RRI semakin maju. Asik. Kali ini kita Forum Kawanua topiknya hari Jumat. Nah, hari olahraga, biasanya topiknya olahraga, tapi kali ini kita ke pariwisata. Karena banyak juga pendengar mungkin yang baru pertama kali mendengar ataupun bahkan sering mendengar Asita Sulut namun tidak mengetahui detailnya seperti apa. Mungkin Ibu Maudi bisa menjelaskan ke pendengar juga pemirsa RRI Manado apa Asita Sulawesi Utara ini. Oke, baik. Jadi Asita adalah Association of the Indonesian Tours and Travel Agency atau bahasa Indonesianya pelaku perjalanan pariwisata Indonesia. Jadi kami adalah pengurusnya, saya dan Pak Leo. Dan jadi Asita itu terdiri dari seluruh pelaku pariwisata atau tours and travel di seluruh Indonesia. Ada 7.000 anggota. Dan kami pengurus DPD Sulut. Jadi anggotanya adalah tours and travel, pemilik mobil untuk disewakan, ada cruise juga. Ada diving center. Baik. Ya, itu anggota-anggota kami. Wah, berarti ketua dan anggotanya bos-bos begitu Ibu ya. Bos-bos yang ada di travel ataupun bahkan di punya fasilitas mobil begitu ya, akomodasi yang lainnya. Oke, baik. Pak Leonard mungkin sedikit menambahkan. Jadi sebenarnya untuk tugas-tugas ataupun bahkan apa yang menjadi visi misi ataupun bahkan tujuan, apakah sekedar berpartner berkolaborasi dengan pemerintah atau ada visi misi lain yang dipegang oleh Asita Sulawesi Utara? Silakan. Terima kasih Bu. Jadi Asita ini selain pelaku usaha di bidang tour and travel, sudah pasti memang kemitraan kerjanya dengan pemerintah juga dan stakeholder pariwisata dengan tujuan salah satu kita bisa meningkatkan arus pariwisata dari satu tempat ke tempat yang lain. Demikian juga dalam pengembangan di wilayah masing-masing seperti kami ini dari Sulawesi Utara tentu berkewajiban turut mengembangkan pariwisata dan kegiatan bisnis usaha yang berada di dalam lingkup Asita. Seperti tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ketua Ibu Maudi Paat bahwa ada berbagai elemen usaha di dalam Asita ini. Memang perlu kita kembangkan lebih jauh lagi nanti selain transportasi dan tour and travel tadi, biro perjalanan umum, ada istilahnya kita mendatangkan atau istilah inbound, kita mengirim mengantar para tamu dari Indonesia keluar itu outbound dan juga ada tadi kan cruise juga disampaikan dan lain-lain. Jadi itu antara lain tugas kita atau bagian dari harus mengambil bagian dalam tujuan misi kita adalah
ikut serta dalam pengembangan pariwisata juga. Baik, Pak Leo, untuk kepengurusannya sendiri saat ini Asita Sulut penunjukankah, dipilihkah atau seperti apa? Asita ini mempunyai aturan tersendiri, ada ADART-nya, di mana seluruh anggota itu memiliki hak yang sama dalam untuk menjadi dipilih atau dicalonkan untuk menjadi pengurus. Namun semua hak ini setara ya, jadi tidak ada yang dikucilkan dan harus mengambil bagian dalam kepengurusan. Karena kepengurusan Asita ini agak unik ya berbanding organisasi yang lain. Karena selain pengurus inti ya, ada bagian-bagian yang menangani seperti wilayah Eropa. Jadi ada istilahnya pemain Eropa. Baik. Ada yang menjual atau memasarkan atau mencari usaha di benua Eropa, ada Amerika, Australia, bahkan Asia. Dan ada khusus juga daratan China dan lain-lain. Jadi agak unik memang Asita ini, tapi berbicara tidak hanya regional, domestik, tapi sampai internasional gitu ya, seperti itu kira-kira. Baik, wah ternyata ini cukup penting sekali peran Asita juga, Ibu Maudy, kita melihatnya dari apa yang dijelaskan di awal tadi. Nah, kalau misalnya sejauh ini sudah melihat berarti seperti apa geliat pariwisata di Sulawesi Utara, Ibu Maudy mungkin bisa memberikan informasi ke masyarakat sepengamatan Asita begitu ya, kondisi pariwisata di Sulawesi Utara seperti apa, dari tahun ke tahun membaikkah atau peningkatannya cukup pelan atau cepat? Silakan. Ya, baik. Sekarang sudah mulai bagus lagi. Artinya sempat terpuruk waktu COVID ya. Oke. Nah, sebelum COVID banyak, ramai sekali. Apalagi turis Tiongkok. Nah, ini Pak Leo pelaku. Oke. Yang banyak yang membawa. Ya. Oke. Sangat banyak ya. Memang yang terbanyak kan Tiongkok waktu lalu ya. Nah, sekarang setelah COVID kita sudah mulai bangkit lagi, udah mulai bagus. Sekarang pesawat-pesawat atau dari Tiongkok yang paling banyak direct ke Manado sudah semakin banyak dengan turis-turisnya yang datang berkunjung ke Sulawesi Utara. Tentunya sudah mulai bagus dan kami apresiasi kepada pemerintah kami, terutama kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, pemerintah kota juga dan kabupaten, semua sama-sama membangun sekarang, sama-sama bangkit, memajukan pariwisata supaya tamu-tamu semakin banyak yang datang. Itu kerjasama yang baik antara kami sebagai pelaku dan pemerintah. Karena sama-sama pemerintah menunjang, kami semakin giat lagi. Semakin giat lagi, semakin semangat lagi Bu Maudy ya. Pasti. Pak Leo, ini tadi disampaikan Ibu Maudy katanya semakin baik, semakin meningkat begitu. Kalau Pak Leo sepengamatan juga, indikatornya dilihat dari mana? Pertama kita mesti mengucap syukur ya dengan apa yang kita bisa lakukan sekarang setelah saya mundur sedikit ya Bu. Boleh, ke silakan. era pandemi ya kemarin memang semua terdampak, apalagi kami pelaku-pelaku usaha di Asita ini yang sangat merasakan itu. Jadi kebangkitan setelah pasca pandemi itu luar biasa. Jadi bukan hanya Asita saja yang bergeliat dan istilahnya kita bersatu bersama semua stakeholder di seluruh asosiasi pariwisata, pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten kota. Wah, sangat-sangat antusias untuk kembali kita melakukan kegiatan bidang pariwisata karena memang sangat potensi sekali Bu di Sulawesi Utara ini untuk pariwisata ya. Jadi kita harapkan kebangkitan ini kita harus bersama-sama, kita semua unsur ya, pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, mari kita melihat pariwisata ini merupakan salah satu sumber bisa dikatakan untuk ekonomi dan pembangunan lainnya untuk saling menunjang dan kita melihat secara bertahap sudah mulai kembali. Kita harus bahu membahu. Jadi bukan hanya pelaku usaha, tapi yang saya sebutkan tadi pemerintah dan masyarakat itu mari orang sama-sama. Istilahnya mari orang sama-sama. Baku tolong, baku melindung ini pariwisata supaya
Sulawesi Utara bisa menjadi benar-benar salah satu destinasi di Indonesia yang menarik untuk dikunjungi seperti itu. Oke, baik, luar biasa bangkitnya dunia pariwisata setelah pandemi COVID-19. Ternyata ini menjadi penentu begitu ya, indikator penting ketika kita berbicara geliat pariwisata di Sulawesi Utara. Pendengar juga pemirsa RRI Manado, kami ingatkan untuk Anda bergabung, silakan yang ingin mungkin nanti bertanya, berinteraktif bersama narasumber yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini di sambungan telepon 0821 95 835080, ataupun bahkan Anda bisa meninggalkan komentar di YouTube untuk live streaming kami RRI Manado, ataupun bahkan di WhatsApp chat dan juga SMS di nomor yang sama 082195835080. Tadi Ibu Maudi sudah sempat disampaikan paleo begitu ya, semakin membaik, kita juga menunjang sama-sama, mengajak masyarakat mari Jo sama-sama. Namun memang harus kita berikan juga mungkin informasi ke masyarakat ketika pariwisata di Sulawesi Utara semakin membaik, berarti ada katakanlah kita urai satu-satu begitu, melihat dari mungkin pertama jumlah wisatawan domestik dan juga mancanegara. Seperti apa Ibu Maudi melihat yang datang ke Sulut dari tahun ke tahun? Kalau jumlah yang pas, ya saya tidak bisa kan. Semakin banyak, Ya. semakin banyak sekarang. terbanyak dari Tiongkok tadi ya? Paling banyak Tiongkok memang. Kalau yang mancanegara di luar Tiongkok ya ada, tapi memang paling banyak Tiongkok sekarang, apalagi Shanghai baru masuk ya. Yang pertama dua Guangzhou, dari Nanjing, dari Kunming, terus mungkin bulan depan ada lagi Chengdu dan kota-kota lain lagi mungkin mau masuk. Mungkin dari Shenzhen lagi mau masuk atau Hong Kong. Itu yang dari Tiongkok. Dan sekarang pemerintah juga mau menego supaya ada lagi mungkin dari Narita Jepang. Narita Jepang sama Filipina. Filipina mau buka lagi. Semoga cepat ya. Prosesnya cepat karena ya tidak mudah ya untuk membuka jalur penerbangan. Baik, begitu. Semakin banyak berarti ya. Paleo saya sering melihat kalau saya ke bandara beberapa kali begitu ya, sering bertemu memang dengan wisatawan mancanegara yang kebanyakan dari Tiongkok begitu ya. Setelah pulang, apa sih kesan dari mereka yang ditinggalkan untuk Sulawesi Utara? Adakah halangan-halangan mungkin atau bahkan tantangan yang dihadapi selama berwisata di sini? Pertama tentu hal yang positif dulu yang saya sampaikan, bahwa betapa ungkapan-ungkapan yang mereka bisa sampaikan atau dengan bahasa tubuh mereka begitu senang melihat Sulawesi Utara, khususnya wisata air ya. Kita ke pulau ya, memang harus diakui bahwa kita memiliki satu ikon yang luar biasa ya. Memang harus juga kita bukan hanya di atas air, harus masuk ke dalam air, memang tentu menyelam ataupun snorkeling itu bisa melihat keindahan yang kita miliki di Sulawesi Utara. Kalau untuk istilahnya tur di darat atau Highland Tour itu mungkin kita agak bersaing ya, setiap negara itu memiliki ini, tapi kalau bicara laut tentu berbeda. Nah ini yang membuat kita mendapat satu credit point positif dari pasar Tiongkok. Kalau kita bicara pasar Tiongkok, demikian secara juga Eropa juga yang sampai hari ini kita tidak melihat di dalam kota memang, tapi dari statistik yang masuk turis itu ada di pulau-pulau mereka Bu, karena mereka memang spesialis data atau khusus datang secara berbentuk grup untuk hanya melakukan kegiatan di air. Seperti itu, diving dan lain-lain, sehingga kita tidak melihat ada turis dalam kota, tapi banyak tersebar. Demikian juga untuk adventure ada di pegunungan sana ya, pasar Eropa tuh banyak mereka adventure di sana, berdiam di Tomohon dan di mana, tidak terlihat di dalam kota. Jadi kalau tanggapan saya bahwa apa yang mereka refleksikan, mereka berikan sejak datang dengan senyum, pulang dengan senyum. Dan ada sebagian orang turis itu berjanji akan harus kembali lagi. Harus kembali lagi. Mesti datang ulang di Manado, di Sulawesi Utara, seperti itu. Wah, seru sekali Pak Leo ya ternyata ya. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi kalau tadi yang positif-positifnya. Namun memang banyak juga pendengar tadi yang bergabung di opini publik ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi poin-poin penting dari masyarakat terkait dengan geliat pariwisata di Sulawesi Utara. Namun sebelum kita membahas, saya ingatkan pendengar juga pemirsa RRI Manado untuk bergabung, bertanya, memberikan usulan, pendapat apa yang Anda lihat di lapangan secara langsung, pendengar, faktanya seperti apa geliat pariwisata di Sulawesi Utara di 082195835080. Saat lagi tetap bersama kami di Forum Kawanua.
Halo RRI. Iya, halo RRI. Ini semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami, juga pemirsa RRI Manado yang tetap di Forum Kawanua dengan topik pembahasan kita pagi hari ini terkait dengan geliat pariwisata di Sulawesi Utara. Ada penelpon di 082195835080. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. 58358080. Halo, selamat pagi. 082195835080 sudah terhubung sepertinya penelpon pagi hari ini. Silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Silakan pendengar untuk Anda mencoba kembali di sambungan telepon 0821 95835080 ataupun bahkan Anda mengirimkan WhatsApp chat dan juga SMS di nomor yang sama, juga di komentar YouTube live streaming RRI Manado. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana, Dengan Pak? Pak Sartono, balik ulang Priskil. Pak Sartono, sudah ada dari Asita Sulawesi Utara pagi hari ini. Apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi Indonesia, khususnya Kota Manado. Terima kasih sampai Bapak narasumber kita mengenai pariwisata yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Ini sangat berbahagia, kami harus berbangga. Karena satunya tempat wisata yang paling banyak ini di Provinsi Sulawesi Utara. Namun banyak yang terbengkalai. Karena apa? Apa sebab saya katakan itu? Karena kalau pengusaha ini, pengelola ini, pengelola usaha tempat wisata ini, kalau dia memang apa yang Bapak katakan tadi itu memang benar. Harus ada kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha. Dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama di lingkup semua ini, semua bersatu, karena ini menambah perekonomian daerah kita. Karena ekonomi ini kan paling banyak berasal dari situ. Nah itu kalau kita kembangkan, nah itu akan membawa kita lebih dampak besar sekali, khususnya provinsi masyarakat yang ada di Provinsi Utara. Karena kalau keuangan kita banyak kan, ini mohon maaf, orang masyarakat sini mau aman. Karena kalau itu juga kan mengkikis itu yang pengangguran, karena banyak tenaga kerja yang masuk di situ, khususnya yang ada di daerah situ, termasuk di lingkungan situ, sehingga DP dampak besar. Sudah tidak lagi ada kriminal itu artinya di bahasa kasar seperti itu. Namun yang saya lihat ini, ya mudah-mudahan ke depan ini akan lebih kuat, lebih maju lagi, lebih berkembang. Karena kalau itu ada kerjasama, ada kolaborasi kerjasama, terutama DP aspek jalan, itu satu. Baru kedua, DP keamanan dan kenyamanan. Karena orang ini datang mau santai, datang senang diri dan bahasa kasar, refreshing. Mungkin seolah ada kerja seharian. Kalau orang refreshing, kalau di situ punya nyaman, bagaimana? Artinya seperti itu. Yang mudah-mudahan ke depan, kalau ini ada kerjasama,
berarti perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara ini Baik. akan berkembang dan sudah tidak lagi didengar hal-hal yang tidak inginkan di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara. Nah, itu kalau kita mau bekerja sama, itu keamanan, kenyamanan, dan terang kelola. Jangan setelah nyanak orang datang suka sedia. Baik, Pak Sartono. Rubah bagaimana supaya orang itu jemu mau Oke. menetap di situ. Baik. Kira-kira seperti itu. Terima kasih dengan itu terutama tuh harus resmi DP parkir, Oke. harus resmi. Kalau bilang 5.000. Jangan ada lain 5.000, lain ada yang 10.000. Ah, itu akan akan mau jadi orang jadi nyanak mau betah di situ, berarti nyanak resmi. Baik. Kira-kira seperti itu cuma usul. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan pariwisata kita yang ada di Provinsi Sulawesi ini semakin kuat, semakin maju, dan perekonomian di Provinsi Sulawesi ini semakin makmur. Terima kasih, selamat pagi Merdeka. Amin, Merdeka. Terima kasih, selamat pagi Pak Sartono yang ada di Kombos. Poin-poinnya sudah kami catat, ditunggu jawabannya Pak Sartono ya. Karena kita akan mencoba lagi untuk Anda bergabung bersama kami pendengar di 082195835080 masih terkait geliat pariwisata di Sulawesi Utara. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana Pak? Dengan Ferdi Cliff dari Minahasa Selatan, Motoling. Bung Ferdi Cliff yang ada di Motoling. Silakan dengan Asita Sulawesi Utara. Ya, selamat pagi, kedua narasumber Ibu dan Bapak. Dari Asita, Kang? Iya. Asita. Asita ini berarti agen, Kang? Agent, Kang? Travel agent. Agent perjalanan dan tentang pariwisata. Baik. Begini, Bapak dan Ibu. Bapak kan yang selalu bersentuhan langsung dengan para turis-turis, baik itu lokal, Nusantara, bahkan mancanegara. Jadi kira-kira apa yang menjadi usulan-usulan mereka? Biasanya kan siapa menampung setiap masukan atau usulan dari para turis-turis begitu. Ya. Mungkin infrastruktur jalan, jaringan, akses begitu, atau kebersihan, keamanan. Jadi dari situ ketika sudah terkumpul data-data dari para turis waktu baik itu lokal, Nusantara, mancanegara, itu disampaikan ke pemerintah atau pelaku usaha. Karena kalau orang cuma mengurus usaha, tapi tidak ada tindak lanjut dalam arti apa yang kurang. Jadi kita tarik masukan-masukan dari feedback begitu dari turis-turis, wisatawan. Dari situ mana yang kurang? Mungkin ya itu semua seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Baik. Mungkin itu kebersihan, keamanan, akomodasi, infrastruktur jalan, jaringan, dan mungkin SDM-nya itu seperti apa. Banyak seperti itu. Jadi saya cuma mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kira-kira usulan-usulan apa atau masukan apa yang paling banyak yang disampaikan oleh para turis-turis begitu. Oke. Dari itu saja, Bung Ferdi Cliff. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Bung Ferdi Cliff di Motoling Minsel. Ini kurang lebihnya Pak Leo sebenarnya sama dengan apa yang saya tanyakan di awal tadi ya. Kita jadi penasaran sebagai warga Kota Manado, apa sih komen-komen para wisatawan mancanegara ini terhadap apa yang sudah mereka lihat, apa yang sudah mereka temukan di Sulawesi Utara. Namun tadi Pak Leo hanya menyampaikan yang baik-baiknya dulu katanya ya. Nanti yang ada tidak baiknya mungkin akan kita tanyakan, akan kita kejar jawabannya. 082195835080. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Forum Kawanua, dengan siapa Pak? Di mana? Balik ulang dengan Pak Jeffrey. Pak Jeff di mana Pak Jeff? Di Bitung. Di Bitung. Silakan Pak Jeff. Iya, kami bangga ini pariwisata di Sulawesi Utara so meningkat. Iya, jadi kami masyarakat kasih masukan. Jadi wisata ini harus menampilkan budaya-budaya Sulawesi Utara, termasuk maengket atau pato-pato, masamper dari daerah Sitaro, dan begitu juga kalau dari bule-bule kan suka dansa-dansi, dan juga budaya Sulawesi Utara membakar ikan 200 meter, membakar ikan terpanjang, itu harus juga ditampilkan kepada turis-turis. Dan begitu di Kota Bitung, kekurangannya juga trotoar belum ada. Jadi turis-turis supaya lebih senang berjalan kaki di trotoar. Dan begitu juga di Bitung,
Pulau Lembeh kalau jadi bandara itu juga menambah pariwisata banyak. Dan di Kabupaten Sitaro juga ada pariwisata di sana, pantai Pulau Mahoro dan juga pasir putih dan juga ada air panas dan ada Gunung Karangetang. Oke. Ya, itulah yang pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Tapi harus digali semuanya. Baik. Dan terutama di tempat pariwisata harus dilarang orang membawa miras atau mengkonsumsi miras di tempat pariwisata. Karena itu sangat mengganggu keamanan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeff. Selamat pagi. Pak Jeff yang ada di Bitung juga menggarisbawahi banyak hal Pak Leo ya. Kita akan bahas satu persatu sebelum nanti akan ke chat WhatsApp juga ataupun bahkan SMS yang sudah Anda kirimkan pendengar. Tampaknya pertanyaan saya Bapak Ibu ini nggak akan keluar karena masyarakat sangat semangat sekali untuk berbicara dengan atau ngobrol dengan Asita ya. Bagus sekali Yang mana yang akan kita jawab duluan? Ada dari Pak Sartono atau Pak Ferdi? Kita Pak mulai Sartono dari dulu. Pak Sartono saja. Silakan Pak Leo. Pak Sartono ini saya melihat bisa menjadi pengamat pariwisata juga di begitu Sulawesi ya? Utara ini. Kami perlu masyarakat yang kritis seperti ini. Bukan kritis dalam arti kata memperhatikan secara detail. Apa yang kami melihat, apa yang pemerintah lihat, ternyata masyarakat melihat ini. Seperti saya bilang tadi kan, kalau kita bertiga ini, tiga elemen ini, pemerintah, pelaku usaha, stakeholder pariwisata dan masyarakat merasa ada bagian ini, tentu dampaknya memang ke ekonomi dan lain-lain ya. Jadi penanganan tadi dari Pak Sartono tadi itu memang ada Pak Sartono itu istilahnya di sini kalau pemerintah kan dinas pariwisata kota, kabupaten dan provinsi. Tentu akan ada dinas-dinas terkait yang menyangkut kalau kebersihan dan lain-lain. Termasuk keamanan kita kan dengan pihak penegak hukum juga kita berkoordinasi. Jadi memang penanganan ini perlu ada kesadaran dari terutama pengelola destinasi ya. Pengelola destinasi dia akan berkembang berarti menuju ke satu kelurahan tentunya, dia akan ke kecamatan, ke kabupaten, kota, demikian. Nah, ini perlu memang peranan pemerintah harus tidak berhenti, artinya jangan bosan-bosan untuk terus menggeliat untuk memberikan sosialisasi, istilahnya penguatan di masyarakat tentang bagaimana pentingnya satu tujuan wisata harus dijaga. Itu tadi seperti keamanan disampaikan, kebersihannya, kenyamanannya dan tentu masyarakat yang welcome, yang menyambut dengan baik, keramah tamahan. Karena di sana biar orang bilang juga contoh ada kuliner sedap sana. Mardepe orang-orang muka pustema yang melayani cuma jaga tunjung dengan mata dan itunya dengan menjawab dengan baik, ya tentu itu akan mempengaruhi keseluruhan image di satu destinasi tempat tujuan wisata. Nah, ini yang dimasukkan Pak Sartono harus diperhatikan bersama-sama. Jadi bagus sekali nih Pak Sartono punya usulan ini perlu kita lakukan bersama terus. Kami juga memang dari seluruh asosiasi tidak henti-hentinya adakan pertemuan, ada grup discussion dengan pemerintah, saling memberi masukan dan saling membantu apa menjadi persoalan di tengah masyarakat seperti itu. Baik, Pak Leo, tapi tadi sempat ada disampaikan oleh Pak Sartono banyak yang terbengkalai ini. Apakah itu masuk juga dalam topik FGD-nya atau seperti apa? Begini, pariwisata itu bukan hanya soal keindahan tapi seni mengelola. Baik. Jadi insting ya seorang pengusaha destinasi tempat tujuan wisata itu tidak serta-merta mengharapkan pihak kedua ketiga seperti kami yang membantu ini. Yang bersangkutan pun harus mempunyai kreativitas, inovasi begitu ya Pak Ketua ya. Bagaimana agar ini kan kompetitor destinasi sesama destinasi bukan dengan kami, ya kan? Kami akan membantu menjual, akan mempromosikan apa yang mereka ini. Namun apakah mereka mampu menjalankan usaha itu di saat pasang surut? Karena bicara wisata orang yang seperti disampaikan juga tadi Pak Ferdi itu membawa kebebasan orang untuk berwisata itu bebas. Nah, kalau mereka datang satu tempat mereka merasa loh jauh-jauh buang uang ke Manado, ke Sulawesi Utara, tapi kok dikasih begini, saya dari satu negara itu lagi sakit kepala, lagi stres, pengen liburan, tahu-tahu ketemu seperti ini. Nah, itu tentu pengelola tempat wisata
harus mencermati itu apa yang harus dibuat di tempat itu sehingga nyaman. Bagaimana berinovasi agar memasarkan tempatnya itu di saat tidak musim libur oleh pihak orang asing untuk datang. Berarti kita berbicara domestik. Domestik pun tidak mampu, ada lokal regional kita Sulawesi Utara. Bagaimana satu wilayah, contoh Kabupaten Minahasa Utara, bagaimana kita mau undang itu Kabupaten Bulamongondo Utara bermain ke sana, ke Minut. Dan sebaliknya, bagaimana orang di Bulamongondo kasih datang orang dari Minut atau dari Sangir, dari Nusa Utara begitu. Jadi ini perlu ada jiwa entrepreneurnya juga. Bagaimana mengelola destinasi wisata itu bukan serta-merta cuma orang bikin tunggu juga orang datang, nggak bisa. Orang sendiri harus mempunyai kreativitas bagaimana menjalankan bisnis itu secara manajemen tentunya, manajemen dasar pemasaran itu penting itu dalam hal ini. Baik. Ya, Ibu Modi mungkin menambahkan sedikit seperti apa komunikasi dengan pengelola atau melakukan pengusaha ataupun bahkan mungkin ada usaha-usaha lebih yang dilakukan katakanlah seperti kegiatan promosi dan juga event wisata. Silakan. Oh iya, terima kasih. Jadi pariwisata di Sulawesi Utara adalah sektor unggulan. Sektor unggulan yang diangkat pemerintah dan kami sebagai pelaku tentunya menyambut baik ya. Nah, tadi usulan-usulan atau masukan dari para pendengar bagus sekali. Ya, seperti Pak Lua bilang, masyarakat juga turut bersama-sama. Karena ketika banyak pekerjaan, banyak tamu, tidak ada pengangguran. Ketika banyak tamu, UMKM berjalan kan. Semua penjual souvenir apa. Dan tentunya juga dibarengi dengan destinasi-destinasi yang bagus karena destinasi pariwisata ada dua, ada yang milik pemerintah dan milik swasta. Nah, memang minggu lalu kami rapat dengan Pak Gubernur membahas tentang masalah-masalah yang ada yang perlu kita benahi, terutama akses ya. Jalan memang perlu, ada juga jalan-jalan yang sempit, kalau kita bawa bus mungkin tidak terlalu bagus untuk ke sana. Kalau bawa tamu banyak kan harus pakai bus. Nah, kalau jalan sempit terpaksa kita harus pakai mobil-mobil yang lebih kecil ya. Mungkin Hiace atau apa, sementara tamunya banyak. Nah, begitu. Nah, jadi akses penting sekali. Terus peningkatan kualitas sumber daya manusia itu penting sekali di tempat-tempat rekreasi atau destinasi wisata. Dan kami dari Asita bekerja sama juga dengan pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat yang berhadapan langsung dengan para turis. Sampai di Likupang, di Kepulauan Sangihe, kita turut sama-sama memberikan pelatihan mengenai hospitality, itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik supaya tamu-tamu datang mereka nyaman ya, nyaman. Terus ke tempat-tempat pariwisata juga. Kalau mereka nyaman berarti mereka puas, mereka datang lagi. Nah, sekarang pemerintah berbenah sekarang mana yang terbengkalai mereka sudah mulai dibangun sekarang ya. Baik. Berarti kurang lebihnya Ibu Modi selalu intens begitu komunikasi dengan para pengelola juga begitu ya, atau pengusaha. Sudah pasti ya. Oke, kita akan ke pertanyaan dari atau yang disampaikan oleh Bung Ferdi Cliff di Motoling Minsel. Masukan dari turis yang diteruskan ke pemerintah dalam hal ini mungkin Dinas Pariwisata begitu ya. Apa sih yang sering Pak Leo dengar? Apa yang disampaikan oleh kalau tadi yang baik-baik, masih tersisakah yang baik atau sekarang yang katakanlah masukan-masukan penting yang harus diperbaiki seperti itu? Silakan. Kalau kita berbicara pasar Eropa, teman-teman yang istilahnya main ya, istilahnya berbisnis untuk turis dari Eropa, Australia, sejauh ini mereka menangis sendiri, belum ada hal-hal yang sangat signifikan ya. Soal kami kita bicara soal keamanan gitu ya, masih demikian juga untuk masalah keamanan istilah di laut seperti safety ya, untuk penanganan diving. Demikian untuk transportasi laut sejauh ini memang harus tetap ditingkatkan masalah safety ya, seperti itu. Dan sejauh ini masyarakat Sulawesi Utara ini kan sangat welcome banget. Jadi memang belum ada hal yang sangat signifikan harus terjadi. Satu goncangan gitu kan, seperti sekarang terdampak kayak Thailand akibat isu-isu yang sangat ini di daerah sekitar di negara tetangga seperti Laos, Myanmar dan lain-lain, itu mempengaruhi kedatangan turis juga ke daerah Thailand. Nah, ini penting memang kita harus menjaga istilahnya keamanan wilayah kita, masyarakat harus sama-sama untuk menjaga gitu. Namun saya tetap yakin bahwa tanggapan dari turis-turis untuk Pak Ferdi di Minsel sana Pak,
Sejauh ini baik sekali karena salah satu yang mendukung dari keindahan kita itu masalah kuliner, Pak. Baik. Karena kuliner orang kerja kalau makan puru kosong kuliner sadap biar bagus apa ya Bu ya, pasti jadi lain. Untung orang memiliki itu berkah yang luar biasa Sulawesi Utara ini. Kuliner Sulawesi Utara diterima oleh semua unsur ya, dari berbagai negara pun, jangan bicara Indonesia tapi seluruh Indonesia bisa menerima. Baik. Ini salah satu berkat. Jadi apa yang disampaikan Pak Ferry tadi bahwa memang masalah pelayanan kita perlu tingkatkan. Kebersihan selalu itu wajib, itu memang harus bersama-sama. Apalagi keamanan itu paling penting. Skrep itu. Jadi mungkin sedikit banyak yang disampaikan oleh Pak Leo adalah Bung Ferdi ini terkait dengan adalah keluhan-keluhan sudah pasti ya. Tapi begitu dia makan lupa semua ya, karena makanan yang begitu enak di Sulawesi Utara. Oke. Baik, Ibu Modi, ini ada dari Pak Jeff di Bitung. Apa yang disampaikan tadi, silakan. Ada banyak sekali kunjungan atau destinasi wisata yang disampaikan oleh Pak Jeff. Semuanya sudah dikunjungi kah atau seperti apa? Ya, Pak Jeff, bagus sekali ini pertanyaan dan masukan. Memang belum semua destinasi dikunjungi oleh wisatawan. Karena wisatawan itu ada yang khusus datang diving. Ada minat khusus juga, ada yang khusus untuk birdwatching atau melihat-lihat burung atau hewan-hewan endemik. Ada di Polsel, di Tangkoko. Ada juga yang pingin semuanya dilihat. Ada yang khusus mancing, di sini banyak. Ada juga yang khusus untuk datang untuk wisata budaya lokal. Wisata budaya itu banyak sekarang. Dan beruntung kami di Minahasa, di Sulawesi Utara ini lengkap semua ya. Memang lengkap, sangat lengkap. Budayanya patut diangkat, dan kami membuat paket-paket tur yang ada menampilkan budaya-budaya lokal. Karena tari-tarian atau apa di sini kan banyak ya. Kalau di Likupang sana ada musik mama, kita memberikan ke masyarakat sana supaya itu diangkat karena itu bagus sekali. Karena ketika wisatawan berkunjung ke Likupang misalnya ya, di sana kan banyak homestay juga ya milik pemerintah yang dikelola oleh masyarakat. Nah, ketika malam mereka tidak tahu mau kemana. Jadi kita memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal di sana untuk mengangkat apa yang ada di sana. Misalnya kuliner mereka, bakar-bakar ikan kan ada. Gampang kan di sana, banyak segar-segar lagi. Mereka bikin cara membakar ikan yang baik, yang bagus, yang matang bagus, yang sambalnya atau dabu-dabunya cocok untuk tamu. Jangan tamu Eropa atau China yang tidak bisa makan pedas kita kasih dabu-dabu yang pedas kan tidak bisa. Jadi kita sesuaikan, walaupun itu ciri khas ini, tapi harus sesuaikan supaya, karena kalau makan pedas ya tamu sakit perut bagaimana? jadi harus menyesuaikan disesuaikan juga. Iya, disesuaikan. Kami mengajarkan itu, disesuaikan juga. Karena kadang-kadang masyarakat sana juga bertanya, apakah kami kalau makan pagi harus menyiapkan roti, sandwich? Oh, tidak perlu. Siapkan apa yang ada di kebiasaan kita. Mungkin ya nasi goreng atau ubi rebus, ubi goreng. Berdayakan apa yang ada di situ karena makanan mereka tradisional. Karena turis-turis mau cari yang beda kan. Kalau sandwich atau burger kan ada di tempat mereka. Mereka mau cari yang lain. Makan nasi yang tidak biasa, makan ikan bakar, makan sama-sama. Baik. Nah, kemudian untuk budaya tari-tarian. Nah, kami dari Asita juga meminta ke pemerintah untuk menyiapkan satu tempat pergelaran pertunjukan atraksi. Dan untuk pemerintah Manado, Pak Wali Kota sudah menyiapkan di Tongkaina. Memang lagi berbenahnya. Kami minta supaya aksesnya bikin lebih bagus, supaya masyarakat mau ke sana gampang. Karena kan bukan hanya turis yang mau ke sana kan. Untuk melihat penampilan tarian masyarakat tradisional juga dilibatkan supaya lebih ramai di sana. Aksesnya bikin lebih bagus. UMKM yang mau jualan juga, ayo. Yang mau jualan silakan, karena banyak juga kan UMKM di sini sudah naik kelas ya, sudah bagus, jualannya bagus, packagingnya sudah bagus. Jadi ayo silakan, kalau ada apa di sana cari tahu lah dengan pemerintah, karena sekarang kan sudah ada grup-grup dari UMKM toh, aircraft sudah ada, silakan jual karena pemerintah khususnya Manado ya sudah mulai bikin
Sudah menyiapkan fasilitas ya, acara-acara di sana Oke. supaya tamu-tamu ke sana. Begitu, jadi sudah ada tempat. Nah, ke Bitung juga atau di tempat-tempat mana, Minahasa juga banyak. Minahasa, ya, Tomohon juga ada. Kita waktu lalu bawa tamu Jepang di Tomohon, di Wale RBN. Di sana lengkap, ada kolintang, ada kabasaran, ada tari-tarian. Kalaupun tamu pingin berapa tarian, kita bisa request dan mereka bisa menyiapkan. Sesuai permintaan tamu juga. Baik. Karena Jadi kan paket juga ada harga kan. Iya, ada paket lengkap, paket murah meriah. Ada yang mau lengkap sekali. Di Minahasa lengkap sekali. Di semua kabupaten kota di sini untuk kita angkat semua supaya mereka bisa menampilkan. Ya, supaya masyarakat juga terlibat. Mungkin tidak ada kerjaan lain, kenapa tidak belajar menari, belajar masamper, kolintang, ya. Bisa mempertunjukkan nanti ketika ada wisatawan begitu ya. Pastikan ada cuan di situ tuh. Oh ya. Oke, baik. Dalam persiapan ini Pak Leo, apa yang disampaikan oleh Ibu Maudi menanggapi Pak Jeff yang memang merindukan untuk menampilkan budaya-budaya kita ketika para wisatawan datang. Ini saya jadi mengingat kalau di Bali Pak Leo kita ke GWK untuk menonton pertunjukan seni di sana ya. Nah, kalau di sini ternyata tadi sudah disampaikan oleh Ibu Maudi nanti ada di Tongkaina ataupun bahkan di lokasi-lokasi yang lain. Apakah ini sudah berjalan? Pertunjukan apa yang nantinya akan dipentaskan, ditampilkan dan akan rutinkah begitu atau semua balik lagi ke tergantung paket tadi? Silakan. Ya, jadi ini perlu kita bagi-bagi kegiatan ini, aktivitas. Jadi ada yang memang saya tidak pernah berhenti untuk mengatakan mari kalau ada bagiannya pemerintah siapkan, laksanakan. Tentu di sana kan tidak serta-merta ada yang bentuk gratis, ada yang tentu berbayar. Jika memang harus memberikan retribusi, tentu kami pelaku usaha akan menyatakan bayar untuk melihat sesuatu itu karena tidak mudah melakukan pelatihan. Uniform seragam ya dan perlengkapan lainnya itu kan perlu biaya. Jadi tapi apa yang dipentaskan itu harus sesuai. Jadi kalau dari dari Bitung ya Pak Jeffrey, kami itu asosiasi tour and travel agency ini ASITA maksudnya tidak henti-hentinya Pak menggaungkan, mendesak, malah mendesak kami kepada pemerintah terkait ke dinas kebudayaan agar mari kebudayaan harus di depan. Kebudayaan itu harus menjadi istilahnya garda terdepan dalam pariwisata. Kalau keindahan kan semua negara, semua tempat, provinsi lah antar provinsi di Indonesia pasti memiliki hal-hal yang, tapi budaya itu pasti berbeda, ya kan? Sangat itu yang salah satu unik, makanya kami selalu mendorong stakeholder itu agar mari kasih budaya di muka, orang budaya kasih di muka. Jangan mau lihat kulintang nanti tunggu ada tamu negara baru orang mau lihat kulintang dan lain-lain. Betapa dari Nusa Utara punya budaya tarian atau kesenian musik bambu, musik biak, ya bukan bambu klarinet, bambu seng dan segala macam begitu banyak ya. Sampai ke wilayah Pulau Mongondo betapa banyak kegiatan budaya yang kita diamkan, dan ini akan mempengaruhi generasi kita yang mendatang, Bu. Ketika Pak Leo mengkomunikasikan ke Dinas Kebudayaan, seperti apa jawabannya? Ditanggapi sangat luar biasa. Ditanggapi. Memang upaya terus sampai sekarang. Kami tetap dengan tanda kutip kita harus saling, dia udah bilang mesti jaga dusu-dusu terus ini tuh, komunikasi terus ya, sehingga kan sama-sama tuh orang kan, supaya masyarakat itu orang dorong edukasi, tetap latihan nih, bikin sanggar-sanggar ini kesenian. Sekolah-sekolah juga jangan lupa dinas pendidikan ya, tetap jangan tinggalkan budaya karena kalau orang bicara pariwisata tanpa budaya kita rasa kurang, Bu. Baik. Nah, saya tambahkan dulu satu buat Pak Jeffrey di Bitung ya. Boleh. Pak Jeffrey mengenai usulan-usulan tadi, kalau Bapak sebagai salah satu pemerhati, jadi saya nggak bilang pengamat ya, pemerhati sebaiknya Pak Sartono, Pak Cliff dan Pak Jeffrey mari sebagai pemerhati pariwisata, dinas pariwisata kabupaten kota itu bukan cuma kantor dinas, Pak. Masyarakat boleh berikan usulan, datang untuk berbicara, sampaikan pelaku usaha, tempat-tempat usaha. Karena kalau kayak di Minsel itu, saya sudah pergi Pak, itu batu dinding, air panas di tengah laut yang keluar. Ibu tahu, di Amurang itu ada. Belum ke situ? Saya sudah ke sana, sudah periksa itu. Ada tempat arung jeram, ada tempat di tetepan tempat sana bisa lihat ikan duyung. Jadi kita wilayah ini sangat baik sekali. Jadi saya sudah beberapa wilayah saya ini. Cuman memang kita perlu komunikasi. Nah di sana ada rumah istilahnya dinas pariwisata kabupaten.
Di sana ada pengurus juga Badan Promosi Pariwisata Daerah. Demikian seperti di Bitung ya Pak Jeff. Itu nanti kami akan koordinasikan dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah, pengurus Kota Bitung ya. Itu ada di sana, kami akan sampaikan usulan ini dan Bapak ya kami minta jangan cuma sampai di sini. Jika ada waktu mari datang ketemu mereka, sampaikan sebagai masyarakat punya hak untuk menyampaikan apa yang harus dilakukan di pariwisata di wilayah. Karena kadang-kadang masyarakat yang lebih tahu, Bu. Ya. Ada apa sih kekurangan di situ, kelebihan atau potensi apa di situ. Oke, baik. Ya, demikian. Jadi, itu dia peran masyarakat yang diingatkan oleh Pak Leo. Bagaimana Anda melihat, pendengar juga pemirsa RRI Manado, potensi destinasi wisata di sekitar Anda yang mungkin bisa dikembangkan. Kurang lebih seperti itu, Ya. Pak Leo ya. Kita akan ke pertanyaan di WhatsApp. Tadi sudah menjawab semua yang ditelepon. Ada Kristo di Ranotana. Apakah langkah Asita dalam bersinergi atau kolaborasi dengan pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar bisa ikut menjaga katanya fasilitas umum di tempat wisata, karena percuma kalau pemerintah sudah bagus-bagus membangun fasilitas tapi sebagian oknum masyarakatnya masih tidak bertanggung jawab. Akan ke pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu, sebagai ketua Asita perlu memperhatikan kebutuhan para turis. Bagaimana kita akan menjual objek wisata sedangkan akses jalan menuju ke tempat wisata belum memadai dan objek wisata perlu penataan agar tetap menarik, sarana prasarana dalamnya bersih, aman dan juga nyaman. Menjadi harapan bersama ini ya. Membedakan tarif masuk turis domestik dan juga turis asing seperti Bunaken. Ada ya, ada temuan seperti itu. Oke, dari Pedro Kolibu di Kalangan 2 Tompaso Minahasa. Kita akan ke yang pertama terlebih dahulu. Coba saya kembali ke pertanyaan yang pertama. Ini menarik untuk ditanggapi oleh Asita karena memang sering kita lihat juga Pak Leo di beberapa destinasi wisata. Mungkin tindakan-tindakan tidak terpuji begitu ya dilakukan oleh oknum tertentu untuk merusak fasilitas yang ada. Langkah Asita seperti apa? Begini, untuk masyarakat pariwisata Sulawesi Utara dan masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya ya, bahwa masalah tempat-tempat wisata itu kita harus pisahkan dulu. Ada yang milik pemerintah, ada yang milik perorangan atau swasta. Ya. Kalau bicara tempat wisata untuk pemiliknya adalah kalangan pengusaha atau pelaku usaha pariwisata, tentu mereka punya target ya dan punya anggaran yang harus diinikan setiap tahun. Yaitu memang seperti saya sampaikan di awal bahwa perlu kejelian melihat market atau pasar di wilayah tersebut di salah satu tempat lah ya, jadi kita tidak karena begitu banyak, jadi itu yang kalau pemerintah tentu kita tahu sendiri kan bahwa itu perlu biaya juga yang sama yang perlu diatensi dan tentu ada program-program prioritas oleh pemerintah kabupaten kota maupun provinsi. Apakah pariwisata atau tempat-tempat pariwisata tersebut masuk dalam skala prioritas atau tidak? Nah, ini kami harus berbicara secara terbuka ya, menurut pandangan kami. Baik. Ini itu belum tentu juga benar ya pandangan kami, tapi sebegitulah Pak Kristanto bahwa kita harus mengetahui kami tetap mengingatkan lah, paling tidak kami mengingatkan, oh ini tempat masih bagus ya. Nah contoh seperti ada satu yang milik provinsi ya di Minahasa ya, namanya Sumaru Endo. Wah itu bagus sekali. Tapi memang penanganan itu nggak serta-merta, oh gampang kok mau urus ini, nggak gampang karena kami juga mensurvei, wah ini perlu biaya memang. Perlu sumber daya ya, tenaga kerja untuk mengelola, tidak semudah itu. Baik. Jadi Asita pun di berbagai kesempatan selalu tentunya menganjurkan masyarakat untuk menjaga, ikut menjaga begitu ya. Seperti pagi hari ini di Forum Kawanua. Nah, kita akan ke kebutuhan para turis. Akses jalan tadi sudah sempat dibahas ya, terkait dengan bagaimana ada dinas-dinas yang memang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Nah ini terkait dengan tarif masuk turis domestik dan turis asing seperti Bunaken dibedakan katanya. Pak Leo atau Ibu Modi yang menjawab? Boleh. Begini, Bunaken itu harus kita kembali dulu ke dasarnya ya. Baik. Kita tidak berbicara masalah aturan, tapi kewenangan dulu nih. Baik. Bunaken itu masuk daerah konservasi yang ditangani oleh namanya Balai Taman Nasional Bunaken yang kita tahu bersama. Mungkin masyarakat pariwisata lain belum mengetahui bahwa itu ada domain itu milik dari kementerian dari pusat ya. Jadi pemerintah provinsi maupun Kota Manado yang menyangga di situ dan Kabupaten Minahasa Utara tentu menginginkan mengelola itu Bunaken itu, sehingga usulan seperti dari Pak Sapa ini bisa kita tanggapi, namun kita selalu berusaha juga membantu karena ada keluhan ya
nilainya mungkin saya tidak perlu sebutkan di sini, bisa gampang dicari kok di internet itu perbedaannya antara domestik dan orang asing. Jadi jangankan orangnya, perahu pun kalau masuk di wilayah zona itu sekitar berapa mil memasuki Bunaken sudah harus bayar juga. Tapi ini kewenangan dari kementerian, dari pusat. Jadi ini karena dianggap Bunaken itu daerah konservasi dan tidak boleh sembarangan. Jadi aturannya ditangani, ditunjuk di yang mewakili di Sulawesi Utara ini adalah namanya Balai Taman Nasional Bunaken. Seperti itu. Jadi kami selalu memang berdiskusi juga dengan Balai Taman Nasional. Saya rasa semua stakeholder pariwisata kadang-kadang meminta satu kebijakan, keringanan. Karena kalau untuk banyak memang ya lumayan juga kan secara bisnis ya, kita bicara secara bisnis ya tentu ya perlu ada cuan, orang bilang ya. Pendapatannya luar biasa ya. Mau habis bayar di retribusi itu hampir 200.000 satu orang ya kan, untuk orang asing dan untuk lokal mungkin berapa lah itu. Ibu mau sepakat ya? Apa ya, harus sepakat. Kita akan karena ini kan bisnis juga kan. Iya benar. Karena kalau terlalu mahal, terlalu tinggi tidak sesuai dengan apa yang mau jual bagaimana nih paketku so mahal di biaya retribusi. Iya, itu dia. Kita akan ke pertanyaan yang terakhir. Apakah Sulawesi Utara tidak menggeliatkan wisata rohani karena banyak di Sulut katanya hal-hal rohani begitu ya. Jadi adakah emang Pak Leo atau Ibu Modi ada turis-turis wisatawan yang menyukai wisata rohani begitu? Iya, memang ada. Sekarang jalan ada teman-teman yang menjalankan itu wisata rohani dan memang untuk pakai tur misalnya city tour kita pasti bawa ke situ, bawa ke tempat-tempat itu, misalnya ke patung Yesus Merkati, gereja sentrum, walaupun di situ memang ada tugu tugu Perang Dunia Kedua, tapi ada gereja juga. Nah jadi ada yang memang khusus datang untuk wisata rohani, untuk ke tempat-tempat. Memang yang paling banyak untuk wisata rohani paling banyak yang Katolik ya, mengambil wisata rohani. Dan itu ada ke arah Tomohon, ke Pineling, Kaskasen, sampai di Longowan sana ada, memang ada. Itu berjalan. Baik. Berarti sedang berjalan ya. Tadi juga ada dari Pak Pedro yang ada di Tompaso tadi sempat ditanyakan oleh Pak Leo tadi. Nah, itu dia berarti sudah menjadi closing statement juga mungkin dari Pak Leo juga Ibu Modi, mungkin terakhir sekali singkat harapannya untuk geliat pariwisata Sulawesi Utara. Harapan kami karena sudah mulai bagus lagi ya, tamu-tamu sudah mulai banyak. Marilah kita bersama-sama memajukan pariwisata Sulut karena memang Sulut itu lengkap sekali untuk wisatanya ya. Masyarakat, jadi bukan hanya pemerintah dan pelaku, tapi masyarakat marilah kita sama-sama membangun, menjaga tempat kita supaya tamu-tamu yang datang merasa nyaman, aman, dan kebersihan jangan lupa ya dijaga. Dijaga supaya mereka aman, nyaman, karena kalau mereka lihat kotor mereka tidak mau datang lagi. Tapi kalau bagus, mereka akan mempromosikan ke teman-teman, keluarga atau apa supaya datang lagi. Karena pariwisata ketika jalan bagus, perekonomian Sulawesi Utara juga berjalan bagus. Baik. Kalian silakan. Kalau sekarang kan siaran ini tentu bisa didengar di seluruh ini luas jangkauan. Saya singkat aja. Mari Jo pasiar ke Sulawesi Utara. Torang tunggu, torang akan layani dengan baik di sini. Oke, baik. Itu dia pendengar yang menjadi pernyataan terakhir dari Asita ya. Mari Jo pasiar ke Sulawesi Utara, tentunya semakin kuat geliat pariwisata di Sulawesi Utara, semakin menambah potensi besar kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Itu dia pendengar untuk Forum Kawanua edisi yang mendengarkan hari ini Jumat 16 Mei 2025, dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini untuk Forum Kawanua yang mengangkat topik geliat pariwisata di Sulawesi Utara. Terima kasih Ibu Maudi Paat, Ketua Asita Sulawesi Utara, juga Pak Leonard Parangan, Ketua Harian Asita Sulut. Jangan bosan-bosan ke RRI Bapak Ibu ya. Pasti. Dan itu untuk dia. Pariwisata orang mesti suarakan terus. Oke, itu dia untuk Forum Kawanua pendengar yang sudah menemani pagi hari Anda. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Saya Priscilla Baleo
Balai Ibu mewakili kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab, Kepala Stasiun LPP RRI Manado, Nandang Supriyadi STMM, selaku produser Anita Makawimbang dan pengarah acara Noviana Tairas, juga tim teknik yang membantu kami kelancaran siaran pagi hari ini, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.